الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul Adzim. Amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar Sahibul Hajat, Bapak Ahmad Yani dan Bapak Kus beserta istri, serta keluarga besar orang tuanya masing-masing. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Banjar, Bapak Saifullah Esos. Saya hormati beliau tokoh masyarakat agama Bapak Haji Sarafuddin, dan Bapak WPD, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Dusun, Bapak Ketua RT. Singkatnya saya rangkum dalam jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah walimatul khitan yang dirahmati Allah SWT. Bersyukur kita pada hari ini, walaupun cuacanya mendung tapi ada panas. Tapi nanti kalau bunyi musik insya Allah hilang. Panas itu tergantung perasaan. Jadi kalau perasaannya panas, pasti ibu ikut panas. Kalau perasaan adem ayem, pasti ibu ini akan tenang. Biasanya panas itu kalau kurang isi dompet. Tapi kalau banyak isi dompet, pasti semuanya jadi dingin. Kepala dingin, kemudian seterusnya. Terutama kaum bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kurang dompet, tidak apa-apa. Kebalikannya begitu, bapak-bapak walaupun kurang dompetnya masih ada yang memberikan rokok. Tapi kalau ibu-ibu kurang dompet pasti tidak turun. Jadi resepnya ibu-ibu itu harus tetap ada isi dompetnya. Maka bapak untuk menyejukkan hati ibu-ibu harus tetap standby isi dompetnya. Bapak dan ibu-ibu yang sama-sama saya hormati, jadi khitan ini adalah merupakan satu syariat yang disyariatkan hukumnya wajib baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Tapi biasanya yang diwalimahkan itu hanya laki-laki. Walimah artinya bersedekah, artinya bergembira. Kemudian khitan artinya sunat, sunat kalau bahasa kita. Kalau sunnah itu adalah perbuatan yang kalau dilakukan dia dapat pahala, kalau tidak dapat dosa. Bahasa kita sunat. Sunat itu apa? Sesuatu yang tidak sampai ke wajib. Tapi ada sunat yang terjemahkan menjadi khitan, itu menjadi sunat. Jadi itu sunat bahasa kita, berkhitan bahasa Indonesianya maupun bahasa Arabnya diadopsikan bahasa Indonesia jadi khitan. Contoh khitan ini sudah dari sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, diteruskan kepada Nabi Ishak, diteruskan kepada anaknya yaitu Nabi Ismail, terus dari Ishak dilanjutkan oleh Nabi Yusuf sampai kepada keturunan Bani Israel, sampai kepada Nabi Isa itu sendiri berkhitan. Hanya saja di dalam agama Bani Israel, mulai dari zamannya Nabi Isa setelah meninggal dunia, maka masuk seorang Yahudi ke dalam agama Kristen namanya Paulus, yang sekarang menjadi gelar kebesaran yang berada di Roma. Jadi ketika masuk, maka dirubahlah syariat khitan itu menjadi tidak syariat. Maka orang-orang di luar Islam sekarang yang ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani, ada sebagian yang masih berkhitan, ada sebagian yang mengikuti ajarannya Paulus. Nah, maka syariat khitan ini karena Nabi Ibrahim punya dua
dua kurang Nabi Ibrahim. Kurang Said sasingin Nasara, kurang Said sasingin Hajar. Dari dua bini Nabi Ibrahim. Istri pertamanya namanya Sarah, kemudian lahir anak ibu-ibu berbeling dua bini ke rumah seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dua istrinya, kemudian dari Siti Sarah istri pertamanya lahir anaknya namanya Ishak. Dari Siti Hajar lahir anaknya namanya Ismail. Kemudian Ishak menikah, lahir anaknya namanya Yusuf. Kemudian dari keturunan Yusuf baru dia sampai kepada Nabi Musa, Nabi Harun, sampai kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Itu jalurnya, jalur Nabi Ibrahim melalui Siti Sarah. Adapun dari Siti Hajar ini Nabi Ismail. Nabi Ismail dibawa ke Mekah waktu masih kecil. Kemudian beranak pinak sampai pada penghujung keturunannya lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalur keturunan yang sama. Nah, jalur Bani Israel ini karena tidak mau menerima selain dari keturunan Ishak, maka tidak diakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka agama Kristen, agama Yahudi dan agama Islam itu bersekutu, bersaudara tiri. Sampai saat ini menjadi agama Islam. Semua agama itu disyariatkan untuk berkhitan. Nah, khitan ini tujuannya untuk apa? Bapak dan Ibu itu sebagai tanda orang tua kepada anaknya. Jadi ulut tanda anak. Lama tebe mangan, tebe pepes, tebe lamuk, no mau jadi tanda. Tetapi lamun kamu selalu putus, so mana berlaku ini tetap kamu tanda bahwa pernah ada jasa orang tua yang ditanamkan kepada anaknya. Itu dikasih tanda. Apa maksudnya? Dengan harapan kalau anak nanti sudah besar, maka jangan lupa berbakti kepada orang tua. Karena kalau orang tua kaya, biasa anaknya menjadi raja. Jadi dia anak namun kaya bapak. Tapi namun kaya anak, belum. Dari apa bapak? Penuh jadi pembantu. Bedea bapak. Tapi lamun bapak kaya, dia anak. Tapi lamun anak kaya, bedea bapak. Tapi yang itu kan gadung sebanjar sekitar banyak ke bro. Itu makanya dikasih tanda bahwa kita ini bukan lahir dari lubang batu. Kita bukan lahir dari langsung besar, tetapi ada orang yang telah mengandung kita 9 bulan 10 hari. Ada yang pernah tidak tidur malam selama 2 tahun digendong kita. Namun dia nyaman lo HP berseling TikTok duit. Tapi dulu kan dikembong nah. Iyo mumi, iyo mami. Saya studio sebuah. Dikembong. Pokoknya ditaling bapak, dina ini kembong yang penting kotor. Sehingga ajar jempering, cot-cot, bapak mau nyuntat. Ada kesong buat yang pekedek, terus buat yang penting kau teding. Kamar iyo beribi happy, jadi alhamdulillah. Jadi nyaman ibu-ibu yo sana tidak ngapa. Alhamdulillah subhanallah. Jadi ada tandanya bapak yang pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam itu asalkan anaknya bawalah dengan. Jadi maunya suati orang tua. Sehingga pada kita semua dikasih tanda, oh ini ada tanda bakti orang tua bahwa jasad saya ini adalah karena perjuangan orang tua. Maka dengan harapan nanti ketika kita ingat, itu diingatkan juga oleh Al-Quran bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu dan bapak. Kenapa hanya al-jannatu tahta min aqdamil ummahat? Surga berada di bawah telapak kaki ibu, maksudnya di sana itu masuk juga bapak. Kenapa hanya disebut ibu? Karena yang paling dekat dengan anaknya itu adalah ibunya, tetapi bapaknya juga tidak kurang baktinya, tidak kurang perjuangan.
Maka ada orang yang penting ku balong ke ina, bakun bapak kena geling-geling. Pamelo katulu di tamanya bapak atau betian kiamen tahu kan? Nabain, kamu kanonya jadi payah bapak kan? Jadi kedua-duanya bapak dan ibu hendaklah diperhatikan. Kalaupun kita tuh belenge ke saya desa bapak nah sampai tuh belenge kita bapak, karena so mahkota. Laman kasih nenek ibu sebagian harta, no mata saya nangis, no mata saya bersedih. Lo tuh nongkat dapat bagian warisan, lo lalu tiri-tiri kuburin na bapak. Boleh ngaina di baik tuh dapat berdiri baik dengan tiri kubur. Nah, jasad kita ini adalah harta yang termahal. Kalau harta ini bisa kita cari, tapi kesempurnaan jasad ini kan susah kita cari. Maka jangan pernah ada di hati itu, walaupun kita dapat bagian sedikit, ikhlaskan saja kepada Allah, karena pintu rezeki itu sudah diukur oleh Allah. Kalau kita tidak dapat lewat jalan ini, pasti kita dapat dari jalan yang lain. Maka kalau orang tua kita sampai kepada usia tua, wafala takun lahu ma'uf, jangan katakan kepada keduanya itu dengan perkataan a, i, u. Jadi jangan berkata penonton ngeremon ke ina bapak. Lo tahu lah kan malu paling yaudah kamar paling padu sini. Sengaman apalagi lo ke pejula ke susu tambah. Karena ngapaling anak nasi sela kamar padu saya nih kapal bekan benar harus lokasi ya polisi ya polisi malas dendam babu kan. Namun tuh kita mereka apa sih balas dengan anak benar kembali. Lamun lu anu masak anu mata palis ya seuba anu terbalok orang tua. Nasi ya semangat kempaya mana bapak pageri beyane karena nemonya isit nasi pageri biarin aja cepok. Jadi saat itu singingat, itu saling singingat lewat ajaran kita. Nasihat lupa. Laman keras nutut dengan atasan tuh, kamu ninggul di kita bapak lebih nutut dengan kita bapak. Atasan apa? Sengarau deh. Tapi na bapak cakaman dunia sampai akhirat. Sia jari jembatan bapak ibu seuntuk utama dalam surga Allah. Lamun hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sepikir segera benarna. Buya lamu-lamu sepesan online. Jadi yang paling keren benar. Menurut utamakan anak di bapak sama jaga. Lo lebih utamakan anak daripada orang tua. Orang tua saya gisi, anak gisi. Beli jam tangan, beli kacamata pisang kan. Pokok miluk segisi supaya keridoan apa jadi nafas hari raya lupa aida salam sampaikan sesak ya sejak kami karena lebaran dengan bapak soalnya lu antar mungkin sama bapak yang masih balong masa mana tapi lah menurut sepan berkah bapak menurut kau sadar kita harus kamu tuh beli langsung personal di bapak tak tuh berang. Tapi amdam ceramah berkakan banyak tertitan soal mereka merasa enggak berbalik memang kan pendapat sebut naman banget terkena mesa terbeli kerai berkakan banyak baikkan saya kan tapi ini kira-kira tahu merasa muduk-muduk terang jadi harus berbakti mahkota kita karena derajat orang tua posisi kedua setelah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Amtu telen dalam TV itu tahu istama penjarain bapak sos matan ketuanya baliakal. Kam kebalik baliakal. Badaikan selalu bobol bang sesuruh sesui ingin daripada harus istama penjarain bapak. Masih ramu dosa sama penjarain bapak daripada suruh bang. Tapi nanti siapa kita bongkar bang daripada nasurun bapak ngebal bro daripada. Kemudian bapak dan ibu-ibu yang sama-sama saya hormati, karena anak kita ini adalah generasi emas, no bau balong ulang lagi, no bau balong ulang gadung, no bau balong
desa panjang atau balok bisa namun generasi tubuh satu balok, maka harus siap khitan. Luya hanya kemaluan nanti khitan apa, nanti khitan pertama khitan natin tema bau dekat Islam belok cara khitan natin. Nah saya berupa sehat belajar ngaji, namun belajar ngaji so siadanan ke ikro, siadanan ke Quran, saya periksa kamu ikro mana ada Quran, apalagi ibu seri nikah jadi sekitar saya fokus untuk nikah dari Korea yang sudah melanglang buana, ternyata dapat dipersunting oleh orang Langgadu. Alhamdulillah. Jadi ini cikal bakal PPG saya bantu untuk saya pihak untuk ngaji anak saya dekatkan dia dengan Quran. Nah anak ngaji sosok nggak periksa nah lu ikro mana ikro, nah perangkat biar anak dapat yang banyak Quran mana saya lupa ubah balik. Renata terlalu ngaji, maunya Quran bagi kira-kira ngaji. Aman terlalu mancing, kira-kira pas dapat tanpa dapat lesson. Nongkai pancing pakai apa nak mancing? Nyelam. Kati pancing belum tentu lalu mau kita. Apa lagi nongkai pancing? Nah, salah ibarat. Yang terakhir bapak-bapak dan ibu-ibu, nah saya lupa sekitar otak nah. Jadi tahu nokai jadi gagal nokai mana pisang legam mana lagi tapi namun balok sah tetap mahkota bukan kas jadi Barack Obama namun itu sedang ditanya pasangan kesian satu gagal kesian lebih gagal 10 kali siang tapi Barack Obama kali pisang-pisang pro karena otak cerdas dipimpin Amerika karena kemungkinan Indonesia pun. Jadi anak siap walaupun saya jadi petani, saya lalu intipati, saya lalu nyari, nah saya kelupaan harus saya ulu S anak sesuatu. Solo SI, S2, S3. Nah, namanya solo S teler, S apa, Pak Not beli itu kan warung kecek-kecek, S boba, penuh dari S1, S2 apa jurusan yang penting saya kuliah. No lalu Lombok, saya kuliah di Cordoba. Menurut Cordoba, lalu awal UTS. Saya persiapkan jurusan apa-apa yang penting lu sarjana. Lamun no bau tamat di Universitas Sepina, pokoknya lu mau jadi tamat. Saya siapkan SDM karena kita KSB sangat berkerkar. Nah akan bersaing tentu dengan gelar SI minimal. Lamun dapat listrik selamat walaupun dia sanoboka lang pembuka smelter mungkin. Kemudian kita nonya jasa SI, nonya skill di baso sehingga untuk diu dan mani. Pandai kau pedange, pedange kena pedange. Kalau untuk diu penuh, pak dalam diu tapi meluk nak terlalu bagus. Apa nak pedange? Kayak aku pedange itu adalah ijazah. Lamun kamu ijazah tunti skill tunti, lalu yete tau kita, yete tau meluat pasokan terlalu gerabu, apa kamu skill. Tapi kalian terlalu gerabu, beli kan sama tuh kami, bapak pun itu ijazah, bukan terlalu klik. Karena ini ulut tuh kan klinik servis, untuk hanya punya puluh. Nomor 2 datang. Jadi saya persiapkan anak saya kakeman masa yuk, nah sampai ke sekolah. Mana meluk terbuya so, lamun banyak pikus tunyulik dulu. Amlo bangkat ke sengeti dulu. Nah kita tulis. Lamun no maunya sama sekali bawa pikus rontok-rontok aneh beden. Tengok sekolah anak itu kan. Sebelum kesetuan maunya ikut besar lu. Bagaimana kami dulu orang tua selakit mati so masih kelas SD dari kita misalkan dijual kunci dijual ayam tapi lu belum beli yang penting lu ke sekolah udah dengan namun sia itu nyaman kamu ke walet apa sebelum pokat walet di baju asal lu sekarung kamu 5 gram 5 bapak dengan sekolah anak saya. Dari maju daerah sah hanya dengan pendidikan. Namun pendidikan tetap dirasa jujari view sakasa.
Jadi piusan kadang. Karena dari datang banyak meluas so, ini bagian. Tapi namun kalau ditahu bapak nih. Jadi karena lo kemampuan tuh maka harus ditasa. Jadi yang saya pilih postingan di sesuatu itu tertarik saya tutup di awal ya. Ternyata penuh perkembangan desa kami sendiri penuh. Lu keluar KSB Pak Namas, boleh datang di Tiu, kemudian air dan penumpang, bapak pun meneguyan. Tetapi lamun itu periri, bakal ini pilih pembesar atau ditanding. Di lalu ini ngeri kita pembesar. Yang harus sehitan otak anak. Minimal selesai kesarjana. Namun tujuan saudara-saudara kita datang ke Kemandima, datang pegawai dia dedan. Tapi jarang anu anak lalu S2, kiani dia anak S2 datang beriku. Sementara kita nikah senang tuh nanti netral lalu beriku. Kalau tamat dan pangkat itu sana, lu kena pipis juga jadi. Nah, pokoknya dapat BLT mendesakan. Soal apa aku udah kuliah dapat BLT. Nah, nonya alasan karena sekolah anak, nanu bau ke sekolah. Anu kedua nu pintar ke sekolah baik. Masalah nar belum tentu nu pintar soal ngajari hebat. Bisa jadi pas-pas otak soal menjadi hebat. Pokoknya sekolah begitu. Jadi mungkin itu Bapak yang dapat saya sampaikan sebagai motivasi kita bersama bahwa daerah ini maju dengan cerdasnya hati, dengan cerdasnya akal, insya Allah kita akan menjadi bahagia dunia dan akhirat. Nah, saya lupa kalau ke masjid Lasina Bapak mulai kan nas lupa singang untuk maghrib untuk azhar salat. Demikian mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuman. Wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan mubarakan hasanan maqbulan. Hasanana fi ayyamil khairil qayyim alladhi la yamutu abada. Wa ta'ani wa anussu afiyal la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sabbi mahdumin suratan, Allahumma sabbi mahdumin suratan, Allahumma rizqna warzuq sahibal hada imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala wa du'an mustajaba wa rizqan halalan wasi'an mubarakan wa umuran tawila wa sihhatan afiyah wa ilman nafi'an salatan sakinatan wa wadatan wa rahmah wa da'iratan mutmainnatan wa sakinatan wa rabbun ghafur. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf Bapak dan Ibu apabila ada khilaf salah saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.